Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Farela Hitania, biasa dipanggil dengan Tania. Di sini aku akan menjelaskan tentang konsep dasar APBN. Nah, konsep dasar APBN yang akan aku jelaskan terdiri dari apa itu pengertian APBN, kemudian fungsi-fungsi dari APBN, struktur APBN, dan yang terakhir adalah tentang siklus APBN. Nah, kita mulai dari pertanyaan, dari mana ya uang untuk membangun jembatan, uang untuk membangun jalan raya, uang untuk membangun pelabuhan, dan lain sebagainya? Nah, jawabannya adalah dari APBN. Apa APBN itu? Jadi, APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siapa sih yang mengelola APBN? Jadi, yang mengelola APBN adalah bendahara pemerintah. Nah, seperti halnya bendahara di kelas, negara juga punya bendahara loh. Nah, bendahara negara ini adalah Kementerian Keuangan. Jadi apa sih fungsi dari Kementerian Keuangan ini? Fungsi dari Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan dan mengatur urusan pemerintahan di bidang keuangan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari APBN. Fungsi dari APBN seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini bisa dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi adalah anggaran negara ini menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yang dimaksud adalah anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dimaksud adalah anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang ada ataupun belum. Kemudian ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi di mana anggaran ini harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi artinya kebijakan anggaran ini harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang apa itu pengertian APBN dan fungsi dari APBN. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur APBN. Jadi, seperti namanya, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, struktur APBN itu terdiri dari 3, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada anggaran pendapatan. Jadi, anggaran pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, PNBP, atau pendapatan negara bukan pajak, dan dari hibah. Nah, semua pendapatan ini akan dikumpulkan dalam satu dompet yang disebut dengan kas negara. Nah, selanjutnya adalah anggaran belanja. Anggaran belanja itu sama seperti halnya ibu kita yang belanja ke pasar. Negara juga bisa belanja loh. Gimana sih belanjanya negara? Nah, belanja negara itu berupa kegiatan pemerintahan pusat dan perimbangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Seperti yang aku sebutin tadi, anggaran belanja itu juga bisa berupa pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, pembangunan sekolah, dan infrastruktur lainnya. Kemudian yang ketiga ada pembiayaan. Apa itu pembiayaan? Jadi pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali dan atau setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali pada masa anggaran bersangkutan atau masa anggaran berikutnya. Misalnya nih, pemerintah membantu modal usaha untuk masyarakat dengan harapan agar terciptanya lapangan kerja dan peningkatan penerimaan pajak dari masyarakat. Pembiayaan itu tidak hanya karena defisit anggaran loh, pembiayaan negara juga bisa untuk
kepentingan investasi pemerintah. Teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang siklus APBN. Jadi apa ya siklus APBN itu? Siklus APBN atau biasa disebut dengan budget cycle ialah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Pelaksanaan siklus APBN ini saling beririsan loh antar tahun. Tahu nggak sih kalian kalau siklus APBN ini lamanya 2,5 tahun? Kok bisa? Nah, jadi gini nih gambaran prosesnya. Misalkan untuk penyusunan APBN tahun 2024, karena akan dijalankan di tahun 2024, APBN ini mulai dirancang dan dianggarkan di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2023. Dari awal tahun sampai dengan akhir tahun 2023, pemerintah akan mengumpulkan rencana belanja dan sumber pendanaannya dari semua kementerian dan lembaga untuk tahun 2024. Pada akhir tahun 2023, APBN ini disahkan. Baru deh pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2024, APBN baru bisa dijalankan. Nah, pelaporan dan pertanggungjawaban APBN itu dilaksanakan 6 bulan setelah APBN itu dilaksanakan. Jadi gini nih, jadi kalau untuk APBN tahun 2024, pelaporannya dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2025. Nah, pelaporan ini dilakukan oleh BPK selaku pengawas APBN. Nah, jadi keseluruhan dari proses siklus APBN tadi membutuhkan waktu 2,5 tahun. Selanjutnya, untuk tahapan siklus anggaran yang lebih detail lagi, dijabarkan setiap bulannya sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Januari, pembuatan proses penetapan arah dan kebijakan. Kemudian, pada bulan Februari, penetapan research envelope atau penetapan amplop sumber daya. Kemudian, pada bulan April, dibuatlah surat bersama pagu indikatif dan rancangan RKP atau rancangan kerja pemerintah. Kemudian, pada bulan Mei, diajukan kerangka ekonomi makro dan pengajuan pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF dan juga prioritas anggaran ke DPR. Lalu, pada bulan Juli, surat bersama mengenai pagu anggaran dan penyelesaian penyusunan RKAKL oleh kementerian dan lembaga, dan pada bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun sebelumnya, Presiden melakukan pidato kenegaraan dalam rangka pengajuan RAPBN, yaitu RUU dan Nota Keuangan. Pada pertengahan Agustus sampai dengan Desember, dilakukan pembahasan rancangan undang-undang dan nota keuangan yang telah disampaikan oleh Presiden. Kemudian, paling lambat tanggal 30 November, yaitu penetapan rincian RAPBN dalam peraturan Presiden. Dan pada akhir Desember, dilakukan penetapan APBN dan penyerahan DIPA. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bisa berguna dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.